Shalom, selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak Ibu yang terkasih. Mohon maaf, kebiasaan sering bergaul ke Ibu-Ibu. Ke bawah. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Semua sehat Bapak Ibu, amin. Amin, ada sukacita ya, walaupun di luar mendung, dingin di ruangan. Tapi saya yakin kita semua gak tidur ya nanti ya. Waktu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena cuacanya ini enaknya ngapain Ibu-Ibu? Tidur. Oke baik, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 31 hingga ayat ke-39. Roma 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan baca ayat 31, kemudian Bapak Ibu 32, kemudian begitu selanjutnya. Sudah dapat Bapak Ibu? Baik, saya akan memulainya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu, masih ingat enggak kita pernah belajar tema ini beberapa minggu yang lalu? Kira-kira siapa yang sampaikan bagian ini? Masih ingat? Saya nggak tanya isinya loh ya, cuman tanya pembicaranya. Aku? Sekarang aku bagian ini. Ayo, siapa? Kadea, betul. Beberapa minggu lalu ya bahas tentang stable. Puji Tuhan masih ingat, walaupun masih ragu-ragu ya. Ya puji Tuhan juga jangan cuma diingat pantunnya, ada pantun diawali ya pada saat itu ya. Tapi saya tidak mengawali. Kemudian waktu itu Kadea membawa semua ibu-ibu dari Prancis, dari kata asal usulnya. Nah kalau saya tidak lagi ibu-ibu, cuman tetap stay di Indonesia aja. Bapak Ibu, kalau beberapa waktu lalu Kak Dea kemarin itu sudah menyampaikan asal usul akar kata semua dari kata stable ini. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali, apa sih stable ini? Apa sih stabil ini? Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam artinya dalam bahasa Indonesia, stabil ini adalah keadaan atau kondisi yang tidak mengalami perubahan atau tetap dalam keadaan tertutup. Ia tetap kokoh, ia tetap teguh dan tidak goyah. Dalam keadaan apapun, ia tetap tenang dan tidak berubah. Itu stabil. Dalam keadaan apapun, ia tidak goyah. Dalam keadaan dan situasi apapun, ia tetap kokoh, ia tetap teguh. Stabil yang kita, walau waktu lalu, nanti jangan sampai Bapak Ibu berpikir kok tema yang sama disampaikan.
Tetapi pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan apa? Stabil tentang apa? Stabil yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini yaitu stabil, yaitu sebagai orang-orang yang hidupnya sudah berkemenangan. Hidup di dalam kemenangan, stabil di dalam imannya dalam keadaan dan situasi apapun. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini yaitu kehidupan sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, memberikan kemenangan itu di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita menjaga itu supaya iman kita tetap stabil dalam keadaan dan situasi apapun Bapak Ibu. Karena kenapa? Kenapa kita sangat penting mempelajari bagian ini Bapak Ibu? Karena kebanyakan, semoga kita tidak ada di dalam bagian ini, banyak orang semangat di awal, tetapi kemudian kehabisan bensin di tengah jalan. Iman yang stabil bukan soal start yang kencang, tetapi finish yang setia sampai akhir. Jangan sampai iman kita semangat di awal, berkobar-kobar di awal, kita bernyanyi begitu kencang di awal ketika kita menerima Kristus, tetapi kemudian jangan sampai di akhir kehidupan kita kehabisan bensin itu dan kita tidak hidup dalam kemenangan, yaitu di dalam Kristus. Bapak Ibu, di dalam bagian ini jangan sampai kestabilan iman kita jangan hanya di awal berkobar-kobar. Tetapi kestabilan itu bukan soal momen ketika kita mendapati sesuatu yang sepertinya ini rohani banget. Ini membakar iman saya. Biasanya ini terjadi waktu kapan sih? Ketika ada retreat. Ketika ada panggilan, kemudian ada pembicara yang begitu terkenal. Kemudian ya ampun firman ini menegur saya. Firman ini mengingatkan saya. Tapi ketika keluar dari retreat, ketika keluar dari seminar-seminar itu, seminar rohani, apakah kita tetap memegang semangat itu sampai akhir hidup kita? Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kestabilan iman bukan soal momen atau hanya pada saat itu saja. Tetapi ketika kita tekun di dalam semangat iman yang kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Stabil bukan berarti tidak pernah goyah, tapi tetap memilih untuk tetap bertahan, tetap percaya, tetap taat walaupun dunia berubah arah. Itulah yang seharusnya kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian ini, kita melihat kenapa kok Paulus menulis bagian ini. Ini adalah penutup dari pasal 5 hingga pasal 5, 6, dan 7. Kemudian waktu itu Paulus ingin mengingatkan jemaat-jemaat Kristen rohani pada saat itu yang ada di Roma mereka supaya tetap setia dalam situasi dan keadaan yang mereka alami pada saat itu. Ada banyak tekanan yang mereka terima sebagai orang-orang percaya di bawah pemerintahan Romawi dan juga bahkan mungkin di dalam masyarakat pada saat itu. Akhirnya Paulus ingin mengingatkan mereka supaya mereka teguh di dalam iman bahkan dalam keadaan yang mereka alami pada saat itu. Apa yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini supaya kita sebagai orang-orang percaya tetap hidup stabil dan sebagai orang-orang yang hidup berkemenangan sampai akhir. Hal yang pertama yang kita pelajari di dalam bagian ini Bapak Ibu, yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya ke-33 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka?
Sekali lagi saya sudah katakan tadi, ini adalah penutup dari pasal 5 ayatnya, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Sehingga dikatakan tadi kalau kita lihat di kalimat pertama, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua yang dimaksud yaitu apa yang sudah disampaikan sebelumnya di pasal 5, 6 dan 7 Bapak Ibu. Kita lihat ada kalimat yang sungguh indah di dalam bagian ini, yaitu poin pertama yang kita pelajari, yaitu bahwa Allah ada di pihak kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Siapa kita ini? Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang jauh dari sempurna, yang bahkan menyakiti hati Tuhan, yang bahkan kadang melupakan Tuhan. Dia mengatakan Allah ada di pihak kita. Bapak Ibu, kalimat ini bukan hanya penghiburan semata bagi kita sebagai orang-orang percaya supaya kita terhibur. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan memberikan kalimat ini merupakan deklarasi bagi orang-orang percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah ada di pihak kita. Pribadi yang sungguh luar biasa, yang sangat-sangat berkuasa atas segalanya, mau di pihak kita. Mau berdiri di sisi kita, mau bersama-sama dengan kita. Bahkan lebih lagi kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya. Ia mengatakan bahwa Kristus telah diberikan bagi kita. Amin. Ia telah memberikan hal yang paling berharga itu. Anaknya yang tunggal diberikan bagi kita orang-orang berdosa. Ini memberikan hal yang membuat iman kita teguh di dalam Tuhan. Seharusnya ketika kita tahu bahwa Allah sudah di pihak kita, bahkan Allah sendiri yang mengatakannya, seharusnya iman ini tetap kita pegang dan iman kita tetap stabil sehingga kita memperoleh kehidupan yang berkemenangan. Anaknya yang tunggal telah diberikan bagi setiap kita supaya kita memperoleh kemenangan, supaya kita memperoleh pembebasan dari belenggu dosa itu dan bisa menikmati keintiman terhadap Allah. Bapak Ibu, Allah telah memberikan yang paling berharga bagi setiap kita. Jika itu saja diberikan hal yang paling berharga, Kristus itu sudah diberikan, maka Tuhan juga akan memberikan hal yang lainnya guna untuk keselamatan bagi kita. Sekali lagi, guna untuk keselamatan bagi kita, Tuhan akan memberikan segalanya. Bukan segalanya tentang kekayaan, tentang kesuksesan, tidak ya Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, guna untuk keselamatan kita, guna untuk kerohanian kita, supaya iman kita bertumbuh, maka Tuhan juga akan memberikan segalanya. Dan juga selanjutnya ayat ini menekankan keyakinan mutlak bahwa Allah memihak umatnya. Dan Paulus menyatakan tidak ada kekuatan, tidak ada ancaman dan tuduhan yang dapat menjatuhkan orang-orang percaya. Karena kenapa Bapak Ibu? Allah sendirilah yang membenarkan kita. Allah sendirilah yang telah mengadili kita. Allah sendiri yang ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia adalah hakim tertinggi. Dan tidak ada yang bisa menggugat hal itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah anakku, engkau adalah orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan, maka tidak ada yang bisa mengambil itu semua daripada kita. Karena Ia ada bersama dengan kita, karena Ia memihak kita dan telah membenarkan kita. Sehingga saya ingin mengatakan demikian Bapak Ibu. Hidup kita aman dalam genggamannya, karena Tuhan telah memihak kita. Maka kemenangan bukan sekedar harapan, tetapi jaminan yang sudah pasti yang telah Tuhan berikan bagi kita. Ini adalah poin yang pertama, kenapa kita harus tetap stabil dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh hidup yang berkemenangan. Kemudian poin yang kedua,
di dalam bagian ini, yaitu Kristus pendoa syafaat. Ini juga pernah disampaikan oleh Kak Fian, Bapak Ibu, di dalam khotbah kebaktian umum. Di dalam Roma 8 ayat 34 di situ dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Bapak Ibu, masuk bagian kedua ini adalah hal yang lebih membuat kita bahagia, membuat kita terenyuh bahwa Kristus tidak berhenti ketika Ia mati di atas kayu salib. Jangan sampai kita berpikir bahwa ketika Kristus sudah mati, datang ke dunia ini, bangkit, kemudian naik ke surga, Ia sudah tidak berbuat apa-apa lagi, Bapak Ibu. Tidak. Tetapi ada hal yang dilakukan Tuhan, ada yang dilakukan Kristus bagi setiap kita, yaitu menjadi pendoa syafaat bagi setiap kita. Kristus terus melakukan hal itu bagi setiap kita ketika Ia naik ke surga. Karya keselamatan atau pekerjaan penyelamatan itu terus berlanjut, tidak berhenti hanya ketika di kayu salib atau ketika Ia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi terus berlanjut ketika Ia naik ke surga. Ia terus mendoakan kita, Ia terus menyampaikan semua di hadapan Allah langsung tentang setiap kita, Bapak Ibu. Kita bersyukur hal ini bahwa Tuhan terus melakukan hal ini bagi setiap kita orang-orang yang berdosa. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama, kalau kita lihat di dalam terjemahan lama, kalau kita lihat dalam bagian ini kita gak lihat bahwa kalimat langsung tentang doa syafaat yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa Ia menjadi pendoa syafaat. Tetapi kalau kita lihat di dalam terjemahan lama, saya ingin membacakannya bagi kita, dikatakan, "Hai anak-anakku, inilah yang kusuratkan kepadamu, supaya jangan kamu berbuat dosa, dan jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita adalah seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu." Sangat-sangat jelas kalau kita lihat di dalam terjemahan lama, Bapak Ibu. Ia adalah juru syafaat bagi setiap kita terhadap Allah sendiri. Ia terus mendoakan kita. Dia tidak hanya menebus kita di atas kayu salib, tetapi sekarang juga, saat ini juga terus menjadi pendoa syafaat, juru bicara kita di hadapan Allah. Dia tidak lelah untuk membela kita di hadapan Allah. Bahkan ketika kita berbuat dosa, tidak sengaja melakukan kesalahan, Ia berdoa bagi kita. Tetapi perlu kita garis bawahi, ketika kita tahu hal ini, jangan juga semena-menanya dengan sengaja kita berbuat dosa. Sekali-sekali lah, enak nih rasanya. Kan nanti Tuhan sudah mendoakan saya di hadapan Allah. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita tahu bahwa Kristus itu menjadi pendoa syafaat bagi kita, maka seharusnya kita sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kebenaran. Supaya kita tetap memperoleh kemenangan itu, iman kita tetap stabil dalam keadaan dan situasi apapun. Bapak Ibu, bukankah kita sering merasa gagal dalam kehidupan kita? Bahkan mungkin kita merasa tidak layak, bahkan malu menghadap Tuhan karena dosa yang kita lakukan di hadapannya. Tetapi tahukah kita bahwa saat itulah justru Kristus sedang berdoa bagi setiap kita, saya dan Bapak Ibu. Bukan supaya kita nyaman di dalam dosa, tetapi supaya kita kembali di dalam kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi ketika kita merasa iman kita goyah, ketika hati kita tertuduh, ingatlah bahwa Kristus tidak sedang duduk diam, tetapi Ia terus berdoa bagi setiap kita. Ia terus membela kita di hadapan Allah, sehingga marilah kita tetap aktif berdoa juga, menjaga kestabilan iman kita,
supaya kita hidup benar di hadapan Allah. Dan kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yaitu yang terakhir, kasih Kristus memberi kekuatan. Kasih Kristus memberi kekuatan. Ini juga sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, bagian ini Paulus menegaskan bahwa kasih Kristus adalah sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan. Kasih Kristus tidak akan pernah tergoyahkan dalam keadaan dan situasi apapun. Bahkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, bahkan dalam penganiayaan yang dialami, kasih-Nya akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam bagian ini tadi kita lihat di situ, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Dari kasih Kristuslah yang memberi kita kekuatan. Kasih Kristuslah yang memberikan penghiburan bagi kita ketika kita dalam situasi dan keadaan yang mungkin begitu sulit di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun kita diingatkan, ingatlah kasih Kristus. Karena itulah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Ketika engkau susah, ketika engkau lelah, ingatlah kasih Kristus. Karena itulah yang akan memberikan penghiburan bagi setiap anak-anaknya. Kasih Kristus bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan Bapak Ibu. Ketika kita menerima Kristus bukan berarti kesuksesan itu akan terus ada. Ketika kita menerima Kristus bukan berarti kekayaan bahkan keberhasilan dalam segala hal akan terus mengikuti kita. Tuhan tidak menjanjikan hal itu di dalam kehidupan kita. Tetapi Ia menjanjikan kekuatan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Dan bahkan lebih lagi kasih-Nya lah yang akan memberikan kekuatan bagi kita dalam situasi, dalam keadaan apapun yang kita alami. Kasih Kristus bukan berarti tidak mengalami penderitaan, bahkan kesulitan ekonomi, penganiayaan, tetapi memberikan kekuatan dan memampukan kita untuk melewati itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Banyak juga orang-orang percaya, orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Tetapi apakah lepas dari penderitaan? Apakah lepas dari kesulitan ekonomi? Tidak Bapak Ibu. Tetapi Ia memberikan kekuatan bagi setiap orang yang setia di hadapannya. Ia memberikan penghiburan dan memampukan kita untuk melewati itu semua. Kalau kita lihat dalam proses kehidupan kita, dalam proses perjalanan yang kita alami, saya yakin kita sudah banyak melalui segala hal. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah karir, pekerjaan, bahkan mungkin juga terhadap lingkungan kita. Ada banyak masalah yang kita alami. Tetapi kita bersyukur, kita ada sampai saat ini, itu karena kekuatan yang telah Tuhan berikan. Kita ada saat ini karena Tuhan yang memampukan kita untuk melewati itu semua. Itu semua karena anugerah dan pertolongan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan juga sekali lagi karena kasih Kristuslah yang menopang kita di tengah segala masalah yang telah kita hadapi. Iman kita akan tetap teguh, iman kita akan tetap kokoh dan tetap kuat
di dalam keadaan dan situasi apapun yang kita alami, karena kita tetap mengalami kasih Kristus dan memegang kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu melihat apa kasih Kristus yang begitu besar, salah seorang orang percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ia adalah orang yang setia di saat gereja mula-mula. Ia pengikut Kristus yang sungguh luar biasa. Kemudian suatu waktu ia disiksa. Dan kemudian diberikan tawaran yang cukup baik dan cukup indah. Dikatakan, ketika engkau mau menyangkal Kristus, aku akan memberikan kebebasan itu bagi engkau. Sekarang juga ketika engkau mengatakan satu kalimat saja untuk menyangkal Kristus di hadapan saya, maka saya akan membebaskan engkau. Apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Itu adalah satu ketakutan ketika kita diperhadapkan dalam siksaan, penganiayaan yang begitu menakutkan. Bisa saja seharusnya ia memilih untuk bebas. Ia memilih hidupnya dan menyangkal Kristus. Tetapi ia tidak melakukan itu. Satu kalimat ia mengatakan, selama hidupku dia tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun. Mengapa sekarang ini, detik ini aku harus meninggalkan dia dan menyangkal dia. Ia tetap setia dengan imannya, bahkan ketika nyawanya pun terancam. Ia tetap teguh di dalam imannya ketika hidupnya akan direnggut. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang seharusnya juga kita pegang di dalam kehidupan kita. Kita tetap teguh. Bahkan apa yang dialaminya mungkin tidak sebanding. Yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang mereka alami. Orang-orang percaya yang di luar sana yang disiksa. Kemudian dilarang untuk beribadah. Dilarang untuk memakai aksesoris rohani. Tetapi mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Seharusnya kita juga memiliki iman yang seperti demikian Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tetap memiliki kehidupan iman yang stabil. Sehingga kita dikatakan orang-orang yang sudah memperoleh hidup yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Sehingga kita sampai garis akhir, kita sampai garis finish itu. Dan Tuhan mengatakan, engkau adalah anak-anakku yang setia. Mari datang bersama dengan aku. Sungguh sangat indah. Dan itulah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ia tahu bahwa kasih Kristus tidak menghindarkannya dari penderitaan. Tapi kasih itulah yang membuat dia berdiri tegak. Di tengahnya lah api. Imannya tetap teguh. Ia tetap memegang Kristus di dalam kehidupannya. Dalam situasi apapun. Karena kasih Kristus bukanlah jalan pintas dari penderitaan. Tetapi jalan kekuatan untuk melewati penderitaan. Sehingga saya ingin mengatakan demikian Bapak Ibu. Yang menopang kita bukan tentang kenyamanan hidup sekarang ini. Tetapi kasih Kristuslah yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Bahkan saat hidup kita terasa hancur. Sekali lagi bukan kenyamanan yang akan memberikan kita keamanan atau yang menopang hidup kita. Tetapi kasih Kristus ya. Kristuslah yang terus mengalir di dalam kehidupan kita sampai saat ini yang menopang kehidupan kita. Bapak Ibu, realita hidup memang tidak selalu indah. Ekonomi bisa goyah, keluarga bisa memiliki konflik yang begitu berat. Kesehatan kita mungkin kita terganggu, bahkan mungkin tidak kunjung sembuh sehingga kita mengatakan, Tuhan aku lelah, aku tidak mampu dengan keadaan dan situasi ini. Tetapi ingat Bapak Ibu, di tengah semuanya itu ada kasih Kristus yang tidak pernah goyah dan tidak pernah pudar di dalam setiap kehidupan kita. Kasihnya tidak pernah surut, tidak berubah dan tidak pernah mundur di dalam kehidupan kita dalam keadaan dan situasi apapun.
Dan kasih itulah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya untuk tetap berjalan ketika kaki kita sendiri sudah tak sanggup rasanya. Karena itu iman yang stabil bukan karena kita hidup selalu enak, bukan Bapak Ibu. Tetapi karena kita selalu dipegang oleh kasih yang tidak tergoyahkan. Jadi jika hari ini Bapak Ibu merasa letih, jika hari ini Bapak Ibu merasa lelah dan nyaris-nyaris menyerah, ingatlah ada kasih yang tidak pernah menyerah bagi setiap kita, bagi saya dan Bapak Ibu. Dan kasih itulah yang akan terus meneguhkan kita hingga garis akhir. Dan yang menjadi implikasinya hal yang paling ditunggu-tunggu, waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu jemaat yang sudah mulai letih lesu dan berbeban berat. Kesimpulannya dan implikasinya bagi setiap kita Bapak Ibu, yaitu ketika kita hidup stabil dan mampu hidup berkemenangan, itu bukan karena kita. Kita tidak berdiri sendiri, tetapi Allah lah yang terus menyertai dan membela kita. Ketika kita hidup stabil dan hidup yang berkemenangan, itu bukan karena kita, tetapi karena kita tidak berjuang sendiri, tetapi Kristus mendoakan dan menyokong setiap kita. Kita tidak dikasihi secara terbatas, tetapi kasih Kristus tidak tergoyahkan oleh apapun. Bapak Ibu, stabil dan hidup yang berkemenangan bukan karena kita mampu, tetapi melainkan karena Allah yang ada di pihak kita. Ada Allah yang berdiri di sisi kita, bersama dengan kita, bersama-sama dengan kita sampai akhir. Jadi ketika saat ini kita lelah dan kita tidak bisa berharap lagi, bahkan mungkin iman kita mulai goyah, ingatlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ingatlah bahwa Kristus itu menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dan kasih-Nya lah yang akan terus membuat kita untuk tetap kuat dalam keadaan apapun. Mari jika Tuhan sudah memberikan secara totalitas bagi setiap kita, maka kita juga jangan setengah-setengah untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik dan terbaik dan terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau berpihak kepada kami. Terima kasih karena Engkau terus mendoakan kami yang berdosa ini. Terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami dan tidak meninggalkan kami. Ketika kami goyah, Engkaulah yang menguatkan kami Tuhan. Ketika kami letih, kami memohon supaya Engkau menopang setiap kami. Bahkan ketika kami tergoda untuk menyerah ya Tuhan, ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu setia ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami mau tetap stabil di dalam Engkau. Kami mau tetap setia di dalam Engkau. Bahkan dalam keadaan dan situasi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Semua yang kami lalui, semua yang kami lewati, bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau yang menopang kami ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dan tetap mau menerima kami yang jauh dari sempurna ini, bahkan yang terus menyakiti Engkau Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur karena Engkau telah memilih kami dan menerima kami dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang berharga di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.